Data penelitian pendidikan berdasarkan sumber data dan contoh-contohnya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu data internal dan yang kedua yaitu data eksternal. Data internal adalah jenis data yang dikumpulkan dan dimiliki oleh suatu organisasi atau entitas untuk keperluan internalnya sendiri. Data ini digunakan oleh organisasi tersebut untuk mengelola operasi, membuat keputusan, mengawasi kinerja, dan menjalankan berbagai fungsi bisnis atau tugas internal. Data internal biasanya bersifat rahasia dan tidak dibagikan secara umum kepada publik. Contoh data internal yaitu yang pertama data akademik siswa. Ini mencakup data seperti nilai siswa, hasil ujian, catatan akademik, dan laporan prestasi siswa. Data ini digunakan untuk pemantauan akademik, evaluasi progres siswa, dan perencanaan kurikulum. Contoh yang kedua yaitu data keuangan sekolah. Data keuangan mencakup anggaran, laporan keuangan, biaya operasional, dan pengeluaran sekolah. Ini membantu dalam pengelolaan keuangan sekolah dan alokasi sumber daya. Contoh ketiga yaitu data kehadiran siswa. Data ini mencerminkan kehadiran siswa dan tingkat absensi. Ini penting untuk memantau disiplin siswa dan meningkatkan kehadiran. Contoh keempat yaitu evaluasi guru. Data evaluasi kinerja guru oleh siswa, rekan sejawat, atau pimpinan sekolah. Ini digunakan untuk pengembangan profesional guru dan pemantauan kualitas pengajaran. Contoh kelima yaitu data staf sekolah. Informasi tentang staf sekolah termasuk data pribadi, pengalaman kerja, dan kualifikasi. Data ini digunakan untuk pengelolaan sumber daya manusia. Contoh keenam yaitu data inventaris dan fasilitas. Data tentang inventaris sekolah, fasilitas fisik, dan peralatan yang dimiliki sekolah. Ini digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas. Contoh ketujuh yaitu data rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran, kurikulum, dan jadwal pembelajaran. Data ini membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Contoh ke-8 yaitu data perkembangan kehadiran guru. Data kehadiran, tingkat absensi, dan evaluasi kinerja guru. Ini membantu dalam manajemen sumber daya manusia dan pengembangan profesional guru. Contoh ke-9 yaitu data proyek ekstrakurikuler. Informasi tentang program ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh sekolah, partisipasi siswa, dan prestasi dalam program tersebut. Contoh ke-10 data perpustakaan, data inventaris buku dan material di perpustakaan sekolah, peminjaman buku, dan laporan keuangan perpustakaan. Data eksternal. Data eksternal adalah jenis data yang diperoleh dari sumber di luar organisasi atau entitas tertentu. Data ini tidak dikumpulkan atau dimiliki oleh organisasi itu sendiri, tetapi diperoleh melalui berbagai sumber eksternal seperti pemerintah, lembaga penelitian, pasar, atau penyedia layanan data. Data eksternal digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk analisis pasar, pemantauan tren ekonomi, evaluasi kompetitor, dan pengambilan keputusan strategis.
Adapun berbagai contoh dari data eksternal dalam bidang pendidikan akan kita uraikan satu persatu. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu data demografi populasi. Data ini mencakup informasi tentang jumlah penduduk, distribusi usia, komposisi etnis, dan karakteristik demografis lainnya yang relevan dalam perencanaan sekolah dan alokasi sumber daya. Contoh kedua, data statistik pendidikan nasional. Data eksternal dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Pendidikan atau Badan Statistik Nasional. Ini mencakup statistik tentang tingkat kelulusan, partisipasi siswa, dan data pendidikan lainnya. Contoh ketiga yaitu penelitian pendidikan. Data dari penelitian dan studi ilmiah dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh universitas, lembaga penelitian, atau organisasi non-pemerintah. Data ini dapat digunakan untuk mendukung perbaikan kurikulum dan metode pengajaran. Contoh keempat, data evaluasi program pendidikan. Data yang diperoleh dari penilaian dan evaluasi program pendidikan yang dilakukan oleh lembaga independen atau peneliti eksternal. Ini membantu dalam menilai efektivitas program pendidikan. Contoh kelima yaitu data keuangan publik. Data tentang alokasi anggaran dan sumber pendanaan pendidikan dari sumber-sumber pemerintah. Ini dapat mencakup anggaran pendidikan di tingkat nasional, provinsi, ataupun tingkat lokal. 6. Data perbandingan internasional. Data yang memungkinkan perbandingan sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan negara-negara lain. Ini berguna untuk memahami perbandingan prestasi siswa, metode pengajaran, dan kebijakan pendidikan. Contoh ketujuh yaitu data kesejahteraan siswa. Data yang diperoleh dari sumber eksternal seperti Departemen Kesejahteraan Anak atau organisasi non-pemerintah yang bekerja dengan anak-anak. Ini mencakup informasi tentang perlindungan anak, kesehatan, dan kesejahteraan siswa. Contoh ke-8 yaitu data literasi dan pendidikan kepemimpinan. Data yang mencakup hasil survei atau penelitian tentang literasi, kepemimpinan, atau pendidikan masyarakat yang relevan untuk pembangunan pendidikan. Nah, untuk video-video lain yang berhubungan dapat kita lihat di akhir dari video ini. Sahabat-sahabat sekalian yang belum subscribe, untuk mendapatkan video-video terbaru mohon untuk mensubscribe.